Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Fadillah, Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Orkom. Pendahuluan, arsitektur organisasi komputer. 1. Tujuan instruksional. Mahasiswa mampu memahami pengertian dari organisasi dan arsitektur komputer serta struktur dan fungsi komputer. Komputer sebagai sebuah sistem yang berhierarki. 3. Komputer dapat dianggap sebagai struktur sejumlah komponen beserta fungsinya yang dijelaskan sebagai fungsi kolektif, struktur, dan fungsi internalnya. Yang kedua, arsitektur dan organisasi. Arsitektur adalah atribut yang berhubungan dengan programmer, kumpulan bit, jumlah bit yang digunakan untuk representasi data, mekanisme 1/0, dan teknik pengalamatan. Contoh, apakah tersedia instruksi untuk perkalian? 2. Organisasi. Organisasi adalah bagaimana suatu perangkat diimplementasikan. 1. Sinyal kontrol, interface, dan memori. Contoh, pengembangan hardware baru atau penambahan hardware secara berulang. Apakah instruksi perkalian diimplementasikan secara hardware ataukah dikerjakan dengan penambahan secara berulang? Yang ketiga, arsitektur dan organisasi. Arsitektur sama organisasi dapat berbeda. Arsitektur bertahan lama, organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi. Semua keluarga Intel x86 mempunyai dasar arsitektur yang sama. Semua keluarga IBM System per370 mempunyai dasar arsitektur yang sama, memberikan kompatibilitas kode dan organisasi berbeda jika versi berbeda. Fungsi dan struktur. Fungsinya merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Dan struktur adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain. Fungsi. Semua komputer berfungsi untuk pengolahan data atau data processing, penyimpanan data storage, pemindahan data movement, dan kontrol. Berikut ini adalah komputer dilihat dari sudut pandang fungsi. Berikut ini adalah gambarnya. Pemindahan data contoh dari keyboard ke layar monitor. Sini adalah contoh gambarnya. Kemudian ada penyimpanan data, contoh download dari internet seperti ini. Dan pengolahan dari atau ke penyimpanan, contoh updating bank statement adalah seperti ini gambarnya. Dan pemrosesan dari penyimpanan ke 1/0, contoh pencetakan bank statement seperti ini contoh gambarnya. Dan struktur top level. Bisa dilihat semua gambarnya seperti ini. Struktur pada CPU ini. Dan struktur control unit ini. Arsitektur dan organisasi komputer. Evolusi komputer. Evolusi dan kinerja komputer. Better, faster, cheaper. Latar belakang INIAC. 1. Electronic Numerical Integrator and Computer. 2. Eckert and Moseley. 3. University of Pennsylvania. 4. Tabel lintasan peluru. 5. Mulai dibuat 1943, selesai 1946. Sangat terlambat untuk digunakan dalam PD/2, digunakan sampai 1955. ENIAC, desimal bukan biner. Memiliki 20 akumulator untuk 10 digit. Diprogram manual dengan switch saklar. 18.000 tabung vakum, berat 30 ton, luas 1.500 square feet,
dan dikonsumsi daya 140 kW. Tabung vakum. Berikut ini adalah contoh gambar tabung vakum. Von Neumann atau Turing. Konsep penyimpanan program komputer. Memori penyimpanan data dan program. ALU. Operasi datar biner. Unit control. Menginterpretasikan instruksi dan memori dan mengeksekusi. Perangkat 1 per 0 dikendalikan oleh unit control. Princeton Institute for Advanced Studies atau disingkat IAS. Selesai 1952. Struktur mesin non-Neumann. Central Processing Unit CPU, gambar seperti ini contoh. Mesin von Neumann. IAS, Computer of Institute for Advanced Studies. Kapasitas memori 1000 x 40 bit words. Menggunakan sistem bilangan biner. Panjang instruksi 20 bit, 1 word sama dengan 2 instruksi. Register dalam CPU. MBR, Memory Buffer Register. MAR, Memory Address Register. IR, Instruction Register. IBR, Instruction Buffer Register. PC, Program Counter. SI, Akumulator. Dan MQ, Multiplier Quotient. Berikut ini adalah contoh gambar struktur IAS. Komputer komersial 1947 Eckert Mauchly Computer Corporation. UNIVAC 1 Universal Automatic Computer untuk kalkulasi sensus 1950 oleh US Bureau of Census, menjadi divisi dari Sprague Rand Corporation. UNIVAC 2 dipasarkan akhir tahun 1950-an, lebih cepat kapasitas memori. IBM, pabrik peralatan punch card. 1953 IBM 701. Komputer pertama IBM Storage Program Komputer untuk keperluan aplikasi saintifik. Dan 1955 IBM 702 untuk aplikasi bisnis. Merupakan awal dari seri 700/7000 yang membuat IBM menjadi pabrik komputer. Kemudian transistor menggunakan vakum tubeless, lebih kecil, lebih murah, disipasi panas sedikit, merupakan komponen solid state, dibuat dari silikon sand, ditemukan pada tahun 1947 di laboratorium Bell oleh William Shockley dan kawan-kawan. Komputer berbasis prosesor, mesin generasi kedua, NCR dan RCA, menghasilkan Small Transistor Machine. IBM 7000 di DEC 1957 sampai membuat PDP strip 1. Mikroelektronik secara harfiah berarti elektronikal kecil. Sebuah komputer dibuat dari gerbang logika, gate, sel memori, dan interkoneksi. Sejumlah gate dikemas dalam satu keping semikonduktor. Silicon wafer. Generasi komputer. 1. Vacuum tube 1946 sampai 1957. Transistor sampai 1958 sampai 1964. Small scale integration 1965 sampai dengan 100 komponen dalam satu IC chip. Medium scale integration sampai 1971
sampai 100 sampai 3000 komponen dalam satu LC. Large Scale Integration 971 sampai 1977. 3000 sampai 100.000 komponen dalam satu LC. Very Large Scale Integration 1978 sampai 1991. 100.000 sampai 100.000 100 juta komponen dalam satu LC. Ultra Large Scale Integration sampai 1991. Lebih dari 1 juta komponen dalam satu LC. Hukum Moore, Gordon Moore, co-founder of Intel, meningkatkan kerapatan komponen dalam chip. Jumlah transition chip meningkat 2 kali lipat per tahun. Sejak tahun 1970, pengembangan agak lambat. Jumlah transition 2 kali lipat setiap 18 bulan. Harga suatu chip tetap atau hampir tidak berubah. Kerapatan tinggi berarti jalur pendek menghasilkan kinerja yang meningkat. Ukuran semakin kecil, fleksibilitas meningkat. Daya listrik lebih hemat, panas menurun. Sambungan sedikit berarti semakin handal atau reliable. Pertumbuhan jumlah transistor dalam CPU. Berikut adalah gambarnya. Kemudian lanjut ke IBM seri 360. 1964 mengganti dan tidak kompatibel dengan seri 7000. Pelopor munculnya family komputer. 1. Sama atau identik instruksinya. 2. Sama atau identik OS. Bertambahnya kecepatan. Bertambahnya jumlah port 1/0. Bertambahnya ukuran memori dan harga meningkat. Multiplex switch structure. DAC sampai PDP 8. Tahun 1964. Mini komputer pertama, tidak mengharuskan ruangan ber-AC, ukuran kecil, harga $16.000 sampai $100.000 plus for IBM 360. Embedded Application dan OEM, struktur sama dengan bus. DAC PDP 8 struktur bus. Seperti ini adalah gambar dari DAC PDP 8 struktur bus. Memori semikonduktor 1970, ukuran kecil sebesar 1 sel core memori, dapat menyimpan 256 bits, non-destructive read, lebih cepat dari core memori, dan kapasitas meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Intel tahun 1971, 4004, mikroprosesor pertama. Semua komponen CPU dalam satu IC chip 4 bit. Tahun 1972, 8008, 8 bit untuk aplikasi yang spesifik. Tahun 1974, 8080, generasi pertama dari Intel generasi purpose microprocessor. Tahun 1978, 886, 8286, tahun 1985 sampai 8386, tahun 1989, 8486. Meningkatkan kecepatan. People learning, onboard cache, onboard L1 and L2 cache, branch prediction, data flow analysis, speculative execution. Ketidakseimbangan kinerja. Kecepatan prosesor meningkat, kapasitas memori meningkat. Perkembangan kecepatan memori lebih lambat tertinggal dibandingkan kecepatan prosesor. Perbandingan kinerja logik dan memori. Solusi. 1. Meningkatkan jumlah bit per akses, mengubah interface DRAM, cache, mengurangi frekuensi akses memori, cache yang lebih kompleks, dan cache on chip. Meningkatkan bandwidth, interkoneksi,
bus kecepatan tinggi sampai high speed bus. Hierarchy of bus. Perangkat 1/0. Perangkat untuk kebutuhan 1/0. Besar data throughput yang dibutuhkan dapat dihandle oleh prosesor. Permasalahan atau perpindahan data. Solusi caching, buffering, higher speed, interconnection bus, more elaborate bus structures, multiple processor configuration. Perbandingan laju data 1/0. Kunci keseimbangan komponen prosesor, memori, perangkat 1/0, struktur koneksi. Meningkatkan kecepatan prosesor. Ukuran gerbang logika IC yang lebih kecil, lebih banyak gate, dikemas lebih rapat, menambah clock rate. Waktu propagasi untuk sinyal berkurang. Menambah ukuran dan kecepatan cache. Diperuntuk bagi prosesor. Waktu akses cache turun secara signifikan. Perubahan organisasi dan arsitektur prosesor. Meningkatkan kecepatan eksekusi dan paralel. Perkembangan mikroprosesor Intel. Berikut adalah gambarnya. Dan bertambahnya kapasitas cache. Biasanya 2 atau 3 kali cache antara prosesor dan memori utama. Bertambahnya kepadatan IC chip, lebih besar cache memori dalam chip, lebih dapat akses cache. Pentium mengalokasikan 10% untuk cache, Pentium 4 mengalokasikan sekitar 50%. Evolusi x86 strip 1 8080 generasi pertama general purpose mikroprosesor 8 bit data digunakan pertama kali sebagai komputer personal PC atau Altair. 8086 5 MHz sama 29.000 transition. Lebih canggih 16 bit cache instruksi 8088 8 bit external bus digunakan pertama kali oleh IBM PC. 8286 16 MB memori berlambat memori beralamat sampai 1 MB. 8386 32 bit mendukung multitasking. Kemudian 8486 lebih canggih dibangun dalam match coprocessor. Evolusi x86 kedua. Pentium supersalar beberapa instruksi dieksekusi secara paralel. Pentium Pro meningkatkan organisasi supersalar, aggressive register renaming, prediksi percabangan, analisis aliran data, spekulasi eksekusi. Pentium 2 MMX teknologi grafik video and pengolahan audio. Pentium 3 penambahan instruksi untuk grafik 3D atau 3 dimensi. Evolusi x86 yang ketiga. Pentium 4 penambahan perangkat multimedia. Core pertama kali x86 dengan dual core. Core 2. Core 2 arsitektur 64 bit. Core 2 Quad 3 GHz 82 juta transistor. 4 prosesor dalam satu chip. Arsitektur x86 Embedded System. Organisasi dan teknologi berubah secara drastis. Arsitektur kumpulan instruksi kompatibel dengan sebelumnya. Satu instruksi bertambah setiap bulan. Tersedia 500 instruksi. Dan lihat web Intel untuk lebih lengkapnya. Embedded System atau IRAM. IRAM adalah pengembangan dari desain RISC, Reduced Instruction Set Computing, digunakan terutama di embedded system, digunakan dalam produk, bukan general purpose computer, menggunakan fungsi khusus, dan contohnya adalah anti-lock RAM di mobil.
Kebutuhan embedded system. Berbeda ukuran, berbeda kendala, optimasi dapat digunakan kembali. 2. Kebutuhan yang berbeda. Keamanan, kehandalan, real time, fleksibel, ketahanan, jangka waktu hidup, kondisi lingkungan, beban statis atau dinamis, kecepatan lambat ke cepat, perhitungan, kejadian acak atau dinamis berkelanjutan. Contoh organisasi embedded system. Berikut adalah contohnya. Kemudian, evolusi IRM dirancang oleh IRM Inc. Cambridge, Inggris. Lisensi untuk manufaktur, kecepatan tinggi, tidak pernah mati, konsumsi daya rendah, PDAS, PS, ponsel. Contoh adalah iPod dan iPhone. Acorn memproduksi IRM 1 dan IRM 2 tahun 1985 dan IRM 3 tahun 1989. Acorn, FLSI, dan Apple Computer didirikan oleh IRM Ltd. Kategori sistem IRM. Yang pertama ada Embedded Real-Time, platform aplikasi, Linux, Palm OS, Symbian OS, dan Windows Mobile. Secure Application. Penilaian kinerja kecepatan clock. Parameter kunci. Kinerja, biaya, ukuran, keamanan, kehandalan, konsumsi daya. Sistem kecepatan clock. Dalam hash atau kelipatannya, clock rate, clock cycle, clock trick, cycle time. Sinyal dalam CPU membutuhkan waktu perubahan ke 1 atau 0. Sinyal dapat berubah dengan kecepatan yang berbeda. Dibutuhkan sinkronasi untuk mengoperasikannya. Eksekusi instruksi dalam diskrit, dekode, load, dan menyimpan. Aritmatika atau logika biasanya memerlukan beberapa siklus clock per instruksi. Berikut adalah sistem clock. Instruction execution rate, millions of instructions per second atau MIPS, million of floating point instruction per second MFLOPS, sangat bergantung pada produksi instruksi, compiler, implementasi prosesor, cache, dan hierarki memori. Benchmark. Program dirancang untuk menguji kinerja, ditulis dengan bahasa tingkat tinggi atau portable. Mempresentasikan jenis pekerjaannya, sistem, numerical, komersial. Mudah diukur, luas penggunaannya, misalnya sistem performance evaluation cooperation atau spek CPU 2006 untuk perhitungan yang pasti, 17 floating point programs dalam C++, Fortran, 12 integer programs dalam C dan C++, 3 juta baris kode. Kecepatan, single touch dan throughput. Spec rate metric, mengukur throughput atau laju mesin dalam melakukan tugas. Mengcopy dalam jumlah banyak pada standar berjalan bersama, biasanya sama dengan jumlah prosesor. Rasio dihitung sebagai berikut. Tref, referensi waktu untuk standar I. N, jumlah kopi yang berjalan bersama. Suti, waktu dari awal eksekusi program pada semua N prosesor sampai dengan selesainya semua kopi program. Rata-rata geometri dihitung seperti ini. RI sama dengan N dikali CRIF I per dibagi TSUTI. Hukum Amdahl. Gini Amdahl atau AMDA 67. Potensi peningkatan kecepatan program menggunakan beberapa prosesor. Menyimpulkan bahwa kode perlu parallelizable, kecepatan meningkat memberikan hasil menurun untuk prosesor lebih banyak. Tergantung apa yang dikerjakan, server dapat memelihara beberapa koneksi pada multiple prosesor. Database dapat dibagi dalam tugas-tugas paralel. Formula hukum Amdahl. For program running on single processor,
fraction F bagian atau fraksi dari operasi komputasi yang dapat dikerjakan secara paralel. T adalah waktu eksekusi total dengan program dalam prosesor tunggal. N adalah jumlah prosesor yang sepenuhnya memanfaatkan bagian dari kode paralel. Speed up sama dengan time to execution program on a single processor dibagi time to execute program on n parallel processor. Atau seperti ini contohnya. Kesimpulannya, F small parallel processor mempunyai efek yang kecil. N lebih besar kecepatan tergantung dari 1/1 min F. Berkurangnya manfaat ketika menggunakan banyak prosesor. Review evolusi komputer. Sebutkan 4 komponen utama dalam general purpose computer: CPU, memori, input, output, interkoneksi. Jelaskan efek dari perkembangan teknologi IC. Meningkatkan kecepatan prosesor. Ukuran gerbang logika IC yang lebih kecil. Lebih banyak gate, dikemas lebih rapat, menambah clock rate. Waktu propagasi untuk sinyal berkurang. Menambah ukuran dan kecepatan cache diperuntuk bagi prosesor. Waktu akses cache turun secara signifikan. Perubahan organisasi dan arsitektur prosesor meningkatkan kecepatan eksekusi paralel. Jelaskan tentang hukum Moore. Meningkatkan kerapatan komponen dalam chip. Jumlah transition atau chip meningkat 2 kali lipat per tahun sejak 1970. Pengembangan agak lambat. Jumlah transition 2 kali lipat setiap 18 bulan. Harga satuan chip tetap hampir tidak berubah. Kerapatan tinggi berarti jalur pendek, menghasilkan kinerja yang meningkat. Ukuran semakin kecil, fleksibilitas meningkat, daya listrik lebih hemat, panas menurun. Sambungan sedikit berarti semakin andal atau reliable. Jelaskan tentang karakteristik dari family computer. Sama atau identik sama instruksinya, sama atau identik OS, bertambahnya kecepatan, bertambahnya jumlah port I0. Bertambahnya ukuran memori. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.